Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali kita ada di podcast Hai Jumat untuk kesempatan hari ini dari Radio Suara Tebu Ireng. Mudah-mudahan selalu bermanfaat setiap kehadiran kita gitu ya di tengah-tengah Anda. Nah, hari ini saya dapat tamu amazing, spesial. Yang pasti kalau ada di acara-acara yang ada paduan suaranya itu kayaknya nggak asing ya dengan wajahnya ya, walaupun menghadapnya dia ke Kelanding ya, pasaran, nggak asing. Oke. Bukan begitu, karena ada di mana-mana. Oke, ya, siap. Nah, Mbak Izzatus Sabihah. Ya, siap. Mbak Iza, saya panggil Mbak Iza. Mbak Iza, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Dibilang bahagia itu kok. Ya. Tidak bahagia? Bukan, dibilang bahagia itu katanya kalau bahagia kan harus ada gandengannya gitu ya kan? Enggak. Bukan promosi. Oke, ya saya bahagia. Oke, selesai. Oke, selesai, saya bahagia. Nanti ribet ya urusan. Panjang urusannya. Oke. Kadang kita memang bahagia gimana orang tua cakep gitu. Oke, siap. Padahal kita nggak pernah ketemu lama loh ya. Betul sekali. Gara-gara pandemi, coronanya nggak disuruh pulang, nggak pulang-pulang. Disuruh pulang nggak tahu rumahnya gitu. Oke. Mbak Izzatus Sabihah, beliau ini adalah seorang konduktor. Oke, baik. Kalau bahasanya dia konduktor gitu. Iya, konduktor. Gitu ya, kalau katanya Sweety kondustor gitu ya. Apanya isolator gitu. Iya. Konduktor isolator gitu. Konduktor atau dirijen ya. Kalau kalau saya sih waktu SD itu jadi dirijen gitu. Hampir sama kan ya Mbak Iza ya. Sebenarnya kalau di KBBI itu bukan dirijen, tapi gitu. Dirigen, pakai dirigen. Dirigen. Tapi karena memang ya orang-orang apa sih dirigen, yang bener yang dirijen dong gitu. Ya itu sama seperti kalau dirijen ke barat-baratan bukan? Ya seperti itulah. Ya, jadi kayak asli, mah gitu kan, tulisannya kan MAAG gitu, itu bacanya mah. Kenapa kok G-nya kok dihilangin gitu? Itu soalnya ya memang mereka dengar dari awalnya mah gitu, ada belakangnya G jadi H. Ya jadinya kalau kita bacanya sesuai dengan yang apa yang ada di tulisan ya bacanya tetap mak gitu. Sama dirijen jadi dirigen gitu. Itu kalau di KBBI pemenggalannya kan dirigen, bukan dirijen. Sama seperti manajer, itu manajer apa manajer? Ayo yang bener. Itu ya dicari nanti. PR buat teman-teman terutama yang masih sekolah SMP SMA ya kan. Ini perlu dicek yang bener Indonesia ya. betul. Dirigen atau konduktor. Kalau konduktor itu kan yang bahasa Inggrisnya gitu. Konduktor atau konduktor atau dirigen. Biasa dari kapan sih? Apanya dari kapan? Dari tadi. Saya nggak mau cerita katanya. Padahal dia suka cerita kan. Kalau dia cerita itu menghipnotis kita loh sebenarnya. Iya, baik. Gimana ini? Kayaknya saya lebih cocok jadi paranormal ini atau jadi apa sih? Praktisi yang menarik otak orang gimana sih menarik pemikiran orang gitu ya, daripada saya jadi dirigen gitu. Lebih baik saya jadi sebenarnya nggak beda jauh. Oke, siap, nggak beda jauh. Siap. Dirigen ini kan fokus semua itu harus ada di dirigen. Nah itu Mas sampean. Nggak, jadi Mbak Iza, dari kapan Mbak Iza? Sebenarnya kalau latihannya itu saya tertarik itu sejak SMP. Soalnya lihat saat itu ada SMP. Teman kok bisa sih berdiri gini ya, tangannya gini, orang-orang udah pada nyanyi. Seakan-akan kita jadi kayak ada radio di tombol on off gitu aja. Mau muter kemana aja ini tergantung sama yang nombol gitu. Dan itu suaranya keluar sesuai dengan perintahnya yang nombol. Tapi saat itu saya nggak ikut paduan suara, hanya lihat aja. Soalnya ya biasa suara pas-pasan ya kan, pas ada pas nggak ada gitu. Suara pas-pasan saat itu SMP, dan saya nggak lolos jadi tim paduan suara. Soalnya nggak tes. Gitu ya. Nggak lolos soalnya nggak tes. Soalnya nggak tes. Ditunjuk aja kan. Ya biasanya begitu. Jadi satu kelas kamu gitu. Yang pintar nyanyi ini gitu saat SMP. Saat SMA saya nyoba nekat
nekat masuk di apa ya, kalau di kampus tuh UKM dulu apa, ekstrakurikuler paduan suara. Itu saat itu ya seperti biasa, bahkan saya bolak-balik dikritik ya di SMA 3 Jombang. Itu saya bolak-balik dikritik, bolak-balik. Sekarang gimana nggak dikritik sih Burin? Indonesia Raya itu posisinya harusnya kan siap sempurna, tangan dikempal, kaki ya pokoknya kaki posisi siap seperti siap saat baris berbaris. Itu saya enggak, itu saya Indonesia tanah air gitu. Ya dikritik bergaya ya kan. Saya pikir dengan sedikit ekspresif atau apa itu lebih menjiwai seperti itu, ternyata itu yang salah gitu loh. Jadi ada dasar-dasar yang saya memang enggak tahu dan itu saya harus tahu. Tapi saat itu jadi paduan suara ya. Iya, saat itu dites, itu dites satu persatu. Belum dirigen. Belum, itu paduan suara. Terus kelas 1 itu kan selesai tes, itu ada beberapa rekrutmen untuk program berikutnya. Jadi ada agenda-agenda berikutnya. Saat itu di SMA 3 itu ada lomba, ada tampil di pendopo, ada apa itu kan, jadi timnya dibagi gitu loh. Timnya dibagi. Jadi kamu lolos di tim ini, kamu lolos ini. Saya enggak lolos semua. Alhamdulillah. Saya enggak lolos semua. Belum baik tahu saya. Mereka ya. Nah, karena saya enggak lolos semua, sebenarnya saya tanya sih, aku lolos nggak sih, tanya ke temen ke seangkatan, aku lolos nggak sih, koyane gak ada, soalnya aku gak lolos apa mana sampean. Baik, nggak apa-apa ya, memang saat itu saya juga no hard feeling dan itu gimana sih, kayak ya ngakuin orang dia aja nggak lolos gitu loh, apalagi saya, dia itu yang tahu do re mi fa sol la si do itu ngerti, apalagi saya yang nggak tahu apa-apa gitu. Ya jelas nggak lolos lah, tolong gitu. Nah saat itu terus tapi udah tertarik dengan urusan paduan suara begitu ya? Tertarik dengan nyanyi walaupun nggak ada gurunya, saat itu tertarik dengan nyanyi gara-gara lihat Sherina sama lihat siapa ya, itu bisa vibrasi. Jadi di akhir apa ya, bukan di akhir, di bagian panjang dari lagu itu kan biasanya nggak dikosong, jadi nggak gitu, tapi itu jadi ada vibrasinya. Itu saya tertarik, saya latih aja tuh sampai gini, sampai kayak gitu. Itu padahal salah, tekniknya salah. Nah saat itu saya selesai agenda-agenda itu tadi, ternyata di paduan suara SMA 3 itu namanya kan Baswaka, Bahana Suara Mahardika. Itu punya apa ya, bikin satu program juga buat rekrutmen, pelatihan juga, jadi kayak semacam diklat gitu untuk anak-anak baru, untuk peserta baru. Termasuk saat itu bukan cuma teknik nyanyi tapi juga teknik conducting, teknik dirigeni. Nah saat itu dirigeninya itu yang penting 1 tahu ketukan, 2 tahu pola, 3 gini ada ketentuan-ketentuannya, punya jiwa kepemimpinan, tanggung jawab yang tinggi, peka terhadap nada dan sebagainya. Banyak ketentuan-ketentuannya itu banyak. Saya lihat satu persatu. Posisi saya saat itu sebagai pasukan sopran, saya masuk suara sopran. Jadi saya sebagai pasukan, saya lihat mbak-mbaknya, mbak ini enak, mbak ini kok kayak kaku ya, mbak ini gini, mas ini gini. Itu saya lihat satu persatu. Menilainya dari teman-teman ya? Bukan dari teman-teman, maksudnya saya sebagai diri saya sendiri, tapi yang saya lihat itu sebagai itu kakak-kakak itu tadi, karena memang yang jadi dirijen itu yang kakak-kakak. Oh, waktu itu. Ya kan nggak ada yang kelas 10 itu, nggak ada yang kelas 10, yang kelas 11, 12. Nah begitu tampil apa ya, saya saat itu memang digembleng. Jadi anak-anak baru itu memang digembleng semua apa ya, saat itu pokoknya saya ngira ini nggak ada latihan khusus ya, misalnya privat atau apa gitu, ternyata nggak ada, semua disamakan, semua dilatih. Tapi ini mungkin nggak cocok untuk kondisi sekarang, ini cocok di angkatan saya nggak tahu kenapa kondisi sekarang ya, barangkali kan anak-anaknya beda, jadi tekniknya yang diajarkan beda. Nah itu yang berfungsi atau yang mempan di tahun saya itu semua disamaratakan. Kamu nyanyinya enak nggak enak disamaratakan. Nanti kalau ada yang ngerasa terganggu, nadamu nggak gini, nanti akan seperti itu, nanti akan ada teman yang ngeritik, nanti akan ada kakak kelas yang ngasih tahu, oh kamu ternyata ada yang false loh di sebelah sini. Itu dikasih tahu ya, kalau ada satu paduan suara kan harus terpadu Bu, jadi nggak bisa paduan suara satunya nyanyi satunya nyanyi pakai nadanya pakai teknik halus falsetto, yang satunya banter si tondil liane halus gitu kan ya, tolong banget, itu kamu nggak dalam kondisi solo nyanyinya lo gitu, akan terganggu iya gitu, betul, kamu beneran nggak sih ini barengan sama kita kan gitu. Nah akhirnya karena sudah dilatih itu, ternyata saya baru paham pelatih saya ini saat itu Pak Kasmin nama beliau. Itu beliau kayak gimana ya, kayak kalau kamu sering latihan, suara kamu akan terbentuk.
Sama seperti kalau kita mau workout, itu ya nggak bisa 1 hari langsung bisa six pack, nggak bisa cuy. Jadi harus melewati ini nggak bisa instan langsung gitu loh. Soalnya kita hidup bukan mie instan gitu. Ya mie instan aja masih butuh proses 5 menit 3 menit gitu. Apalagi jadi kita dia jam terbang ya. Ya seperti itu. Jadi yang penting kamu latihan, kamu banyak kenal banyak lagu, kamu gini. Nanti akan kepancing dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oh, nyanyinya ternyata harusnya begini. Oh, awalnya harus kalem, kemudian segini. Atau awalnya semangat, kemudian kalem. Itu kan ada ketentuan-ketentuannya. Nah, saat itu saya lihat satu persatu kan satu penampilan itu belum tentu dirigennya sama. Jadi gitu? Satu panggung, satu acara belum tentu sama. Bisa satu jadi penampilan itu satu lagu. Bukan. Satu acara, satu event. Satu event misalnya wisuda. Kita diundang di Malang, namanya STI Hasunan Giri saat itu. Kita sampai hafal marsnya, himnenya. Kita nggak ikut kuliah di sana. Kita diundang dan kita harus hafal lagunya. Oke, siap gitu. Itu selama selama mungkin 3 tahun 4 tahun setelah saya kan diundang pertama kalau nggak salah. Itu di sana itu masih pulang pergi. Tahun kedua nginep di penginapan. Tahun ketiga nginep di hotel dong. Dan saya udah lulus itu. Oh my god, nggak uman saya yang nginepnya di hotel tuh, nggak uman gitu. Yang baik-baik, yang enak-enak. Bukannya tahun saya nggak enak, bukan, tapi yang lebih enak itu saya nggak kedumanan. Saya nggak kebagian. Babat alas tuh selalu nggak enak. Iya. Tapi justru memberi kehidupan yang enak itu yang Mbak susah nggak sih untuk kan paduan suara itu nggak nyanyi sendiri kan, mesti harus bisa memperhatikan sekitar gitu. Nah itu susah nggak sih belajar itu? Sebenarnya susah nggaknya itu tergantung sama kita pernah jadi pasukan atau enggak. Oh gitu. Kalau saya pribadi, ini salah satu faktor. Masih ada banyak faktor yang lain. Itu satu, kita pernah jadi pasukan apa enggak. Terus yang kedua, kita latihannya seberapa gitu. Kalau kita pernah jadi pasukan, kita bakal tahu, oh nadaku segini, sopran itu seperti ini. Nanti alto berarti agak rendahan dikit, segini. Nanti bass agak rendahan lagi segini. Itu nanti beda. Ada tenor, ada bass, ada apalagi kalau kita pakainya ada 6 suara, 9 suara, itu tambah satu persatu. Telinga ini gitu kan. Jadi kita jangan sampai apa istilahnya katutan sama nada sebelah. Nah, itu kalau kita tahu seperti itu, nanti kita akan lihat, oh dirigen ini ada yang dirigen yang bisa narik energinya pasukan. Ada yang dirigen asal gerak. Nah, itu kan susah ya. Jadi latihan sih, Nah, emang dirigen harus melalui pasukan dulu ya? Bukan melalui pasukan, harus tahu yang dirasakan oleh pasukan. Nah, gitu. Jadi prosesnya harus melalui kayak Mbak Iza dulu, melalui kalau paduan suara begitu. Paduan suara baru bisa jadi dirjen. Bukan standar sih Bu. Jadi bukan tahapan-tahapan kayak misalnya begitu, tapi harus bisa menguasai itu ya. Itu lebih gampangnya begitu. Jadi sebelum kita jadi pemimpin, kita harus jadi rakyat dulu. Biar kita tahu yang dirasakan rakyat itu seperti apa gitu. Nah, saat itu yang jadi dirigen itu, kita kan sebagai rakyat itu ngecek gitu loh. Ini pimpinan yang bisa kita andalin nggak sih untuk bawain lagu ini dengan benar gitu. Kadang satu lagu dirigennya A, itu dia tahu, oh ini saat ini kalem ya Rek ya, saat ini kalian bersemangat, saat ini kalian agak slow dikit, bass dikurangi volumenya, sopran lebih diangkat. Itu satu dirigen pertama, oke, nggak masalah. Dirigen satunya misalnya asal gerak kan kita nyanyinya juga datar Bu. Jadi nggak ada istilahnya misalnya Indonesia Raya gitu, udah dari awal sampai akhir udah keras terus, udah nggak ada energinya, nggak ada jiwanya, nggak ada ekspresinya, udah wes biasa Indonesia tanah airku gitu terus udah sampai terakhir. Itu nggak ada koreksi, nggak ada apa. Padahal kalau kita jadi dirigen saat tampil sebisa mungkin penampilan itu lebih baik dari latihan, kan gitu. Penampil itu harusnya lebih baik. Harusnya begitu ya. Lebih baik dari latihan gitu. Nah, bagaimana caranya lebih baik? Ya saat latihan ini dirigen harus ngecek gitu. Lah tahu ngeceknya gimana? Ya mau nggak mau harus kumpul sama rakyatnya, sama pasukannya. Kamu kesulitannya sebelah mana? Sebelah sini. Ya udah berarti part ini sopran kamu harus diangkat. Ayo sopran sampai sini. Itu ada. Jadi ada komunikasi. Tujuannya dirigen sama paduan suara sama pasukan itu adalah membangun komunikasi gitu loh. Jadi buat apa dirigen ada di depan, paduan suara ada di depan kayak gini, saling hadapan-hadapan, tapi semuanya nggak ada komunikasi. Ngapain
ngapain tampil lalu nyanyi sendiri-sendiri aja udah. Nyanyi bersama ini itu. Ini kan butuh jiwa ya. Ya, seperti jiwa itulah seorang dirigen gitu. Ya, seperti itu. Jadi tidak hanya bisa memimpin tapi bagaimana merasakan para pasukannya ini supaya bisa meng-hire gitu ya. Nah, ini kapan waktunya apa? Slow, kapan waktunya tinggi, kapan waktunya semangat, kapan waktunya mesti kalem. Betul. Susah amat. Ya memang awalnya dari latihan itu. Jadi kalau saya belajarnya itu kan ya itu dari kelas 10 itu tadi. Mungkin tahun 2008 itu baru ada. Kalau enggak 2004, kalau enggak 2004 2005. Itu ada pelatihannya yang dari SMA itu dasar sekali. Jadi mulai pola 3/4 seperti apa, 2/4 seperti apa. Ada 4/4. Jadi satu lagu dengan lagu yang lain belum tentu pola dirigennya sama gitu loh. Soalnya kenapa kok polanya beda? Biar nanti saat kita nyampaikan ke teman-teman itu bisa dipahami. Oh ini ketukannya pas ini. Oh ini pas lagi. Bisa dikasih contoh gitu satu. Apa ya? Gimana ya? Satu. Misalnya gini. Misalnya 17 Agustus deh, lagu Hari Merdeka. Itu kan ketukannya kan 2/4. 1 2. Ini secara biasa itu turun naik. Itu 2/4. 2/4. Lagunya itu lagu Hari Merdeka itu. Jadi 17 Agustus tahun 45 atau saya salah ya? 17 Agustus. Oh, berarti naik. 17 Agustus tahun 45. Itu gini. Jadi enggak boleh masuk ke 4/4. 4/4 tuh turun, masuk, keluar, naik. Itu 4/4. 1 2 3 4. Oh. Jadi enggak boleh ini masuk ke 17 Agustus tahun 45. Beda. Beda nyowo, beda jiwanya, beda apa ya, saat nanti kita komunikasi sama pasukan juga nanti rek yo saat 3 kamu begini. Nah, itu enak kayak gitu. Tapi kalau 2/4 dipaksa ke 4/4 atau dipaksa ke 3/4 enggak cocok, Bu. 3/4 tuh gini. Tuwaga. Itu 3/4. Kalau 2/4 tuwa. Kan udah beda. Misalnya kita pakai 3/4. 1 2 3 turun keluar naik. Itu 3/4. Kita pakai Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45. Gak cocok iki. Enggak cocok. Bisa bedain enggak, Sweet? Soalnya nanti nanti susah ya. Bangun ininya. Kenapa apa fungsinya? Nanti kita gampangnya tuh ketika saat yang main musik itu selalu pindah chord biasanya. Biasanya pindah chord baru itu 1. Itu gampangnya di situ. Nah, kalau kita belum waktunya 1 udah 1, ya itu yang main musik itu bingung. Iki tutup aku gitu. Setiap dan harus ya setiap pasukan itu harus tahu itu juga ya. Itu dikomunikasikan. Harus tahu itu juga, yang dikomunikasikan, harusnya begitu. Chordnya itu ya. Bukan chordnya, ya bagian ketukannya itu harus tahu. Kodenya itu bisa. Apa namanya itu? Iya, pola. Harus tahu itu. Harus tahu polanya itu. Iya, harus tahu. Jadi ketika ketika latihan, ya itu fungsinya latihan. Latihan itu biar kita jadi tampil baik saat perform gitu loh. Nah, kalau tujuannya tampil baik saat perform berarti latihan itu memang judulnya latihan nyanyi, bukan pura-pura nyanyi. Iya kan? Kan gitu. Saya jadi enak loh, saya jadi ingat sama waktu saya SD itu kan nyanyi ya, dirjen begini-begini aja Indonesia. Betul. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Nggak ada begini-begini tuh, nggak ada. Nggak masalah, itu kan nanti ada fungsinya. Jadi ada tahapan-tahapannya, Burin. Nanti kalau SD itu latihannya apa, ada tahapannya. Ini biasanya yang paham ini teman-teman dari musik ini. Saya kan bukan dari musik, saya kan belajarnya dari pengalaman gitu. Nah, beda gitu antara belajar dari pengalaman. Jadi kan mesti hafal dengan 2/3, 4/4 apa. Bukan hafal sih, sebenarnya gitu, paham aja gitu. Paham aja. Jadi kapan ini itu. Ini lagu ini pakai yang mana sih gitu. Itu harus ngerti. Karena menyesuaikan juga dengan begininya itu. Iya, yang main musik itu biar enggak bingung gitu ya. Yang main itu. Musik itu.
Kalau nggak Gitu diiringi, kalau nggak diiringi musik sih nggak masalah gitu. Kalau nggak diiringi musik nggak masalah. Tapi akan jadi trouble kalau nanti harmoni, artinya suara satu, suara sopran, alto, bass, tenor itu mulainya beda gitu loh Bu, nyambung nggak? Jadi kadang ada yang mulai duluan, ada yang belakangan kan gitu. Lah itu kalau beda ketukannya, mereka kan nunggu gini. Kapan masuknya gue gitu. Itu nunggunya itu yang apa ya? Ya kode. Kalau katanya siapa sih salah satu dirijen internasional itu fungsinya dirigen itu untuk menyampaikan kode biar nggak ada kesalahan, bukan nari di depan penonton. Bukan nari. Jadi gitu. Kalau misalnya ada dari anak-anak SD, orang awam kayak kita mah ngelihatnya nari aja. Kalau anak-anak SD mungkin gerak ya, mungkin kalau anak-anak SD gerak nggak masalah, itu mungkin membangun PD dulu tujuannya apa, bukan untuk bener dulu, bukan, tapi membangun PD dulu. SMP gimana? Mungkin seperti itu, ada itunya. Cuman nanti kalau lama-kelamaan akhirnya yang kita bangun adalah komunikasi, bukan sekedar penampilan gitu loh. Kalau komunikasinya kena, ekspresinya kena, penjiwaannya kena, pesan dari lagu ini nyampe ke penonton. Kalau lagunya isinya dakwah, nyampe ke penonton dakwah itu tadi. Kalau lagunya isinya amarah, nyampe ke penonton amarah itu tadi gitu loh. Itu nyampe-nya ini loh. Jadi fungsinya dirigen itu bukan sekedar kamu ketawil-ketawil. Nah, ini kata orang ini yang biasanya nih, wong mek ketawil lae kok angel gitu loh. Ngelihatnya aja ketawil ngelihatnya harus gitu tadi. Itu sama seperti kalau misalnya saya lihat, alah pentol ae loh, apa angel, apa enake, apa iku nih. Padahal kalau kita tahu pembuatannya pentol itu kan kalau kita nggak bisa ya bakal sulit gitu loh. Nggak bisa aja. Kalau nggak bisa ya udah nggak bisa aja, nggak usah ngolok-ngolokin orang kan gitu. Kalau orkestra itu berarti kan hampir sama ya? Hampir sama. Termasuk gerakannya begini bisa? Ya hampir sama, tergantung sama lagunya juga. Cuman gini, ada beberapa tingkatan. Yang dipimpin ini ya musik ada itunya, ada biasanya kan yang kita kenal orkestra itu biola gitu ya. Yang kita kenal ada cello ya seperti itu. Nah, itu kalau orkestra sebenarnya paduan suara juga hampir sama. Paduan suara itu karena suara manusia, apa istilahnya? Suara manusia. Vokal itu instrumen juga. Vokal itu juga alat musik. Jadi selama bisa menghasilkan nada itu disebut instrumen gitu. Nanti kalau misalnya ada misalnya ini ya, udah beda nada ini. Oh iya. Sama ini udah beda nada. Nah, ini kalau misalnya bisa dideret jadi do re mi fa sol la si do, udah bisa jadi instrumen gitu loh. Sama seperti manusia, jadi awalnya misalnya gitu, itu udah bisa jadi nada, udah bisa jadi instrumen gitu. Dan itu gerakannya apakah juga sama gitu dengan sama sebenarnya, hanya saja kodenya mungkin yang beda. Pegang ini kan juga. Itu istilahnya beten, istilahnya itu beten, coteknya. Apa sih istilahnya? Tongkat kecilnya itu biasanya ukuran paling panjang mungkin 50 atau 60 cm. Dia pegang ininya ya? Enggak selalu. Ya? Tergantung konduktornya. Konduktor itu ada yang lebih baik saya pakai bare hand. Bare hand itu enggak pakai apa-apa, tangan aja. Saya dulu pernah nyoba. Itu kan syaratnya, salah satu syarat yang agak apa ya, yang barangkali disepakati mungkin ya. Itu kalau pakai beten itu pesertanya antara 45 sampai 55 orang. Maksudnya pasukannya lebih banyak. Maksudnya antara 45 sampai 55. Itu minimalnya 45 sampai 55 orang. 100 orang itu bisa pakai. Tapi kalau 30 orang, 25 orang pakai bare hand. Ada yang gitu, ada yang bilang gitu. Nah, ini saya pernah nyoba pakai beten, coba pakai beten, tik. Ini yang saya pegang ini kalau nggak ada beten biasanya saya pakai pulpen. Oh iya bisa ya. Ya enggak, biasanya pakai pulpen. Teman-teman tuh saya kasih tahu. Apa sih? Beten itu ya stick dirigen itu tadi. Sticknya ya dari bahan biasa aja gitu ya, kayu atau apa gitu. Nggak selalu. Nggak selalu Burin. Jadi ada yang gini, ada yang kalau misalnya saya kan nyari fungsi, nggak peduli itu mereknya apa itu kan nggak peduli itu. Tapi kalau yang nyarinya mungkin. Tapi ada memang ya itu yang dijual ya. Ada. Gitu. Dan bapak saya bikinin saya satu. Gitu. Jadi dari apa Meza? Yang pentolnya bantalannya itu dari kayu kalau bapak saya bikinnya. Ada yang dari plastik, ada yang dari karet. Terus sticknya itu ada juga yang dari plastik, ada yang juga yang dari apa ya, yang pokoknya yang tahan air lah, tahan air sama kalau dipukul-pukulin nggak langsung langsung patah. Berapa senti gitu jarak? Itu kalau
kalau saya pahamnya ini, kalau saya minta maaf kalau saya salah. Saya pahamnya itu tergantung sama ruangnya dirijen. Jadi dirijen misalnya ada adik kecil, udah mahir nih, udah mahir dirijen ini, udah mahir, yang dipimpin ada 1.000 orang misal. Tapi dia nggak serk bikin pakainya yang 60 cm. Dia potong dia jadi 40 cm. Misal jadi 40 cm. Itu serknya itu ya udah gitu. Asalkan peserta pasukan itu bisa lihat itu tadi. Jadi ketika saya misalnya ketika saya nunjuk ke kamu, berarti ini waktunya kamu ambil bagian atau kamu ngoreksi. Jadi ada yang nggak beres, tadi ada yang nggak beres, nadamu ada yang kurang, ayo dibenerin gitu. Ada yang seperti itu kode-kode yang itu juga bisa jadi koreksi ya? Ya itu sepakatannya di situ, bentuk komunikasinya di situ. Jadi tangan kanan itu untuk tempo, tangan kiri untuk dinamika. Dinamika itu kalem. Jadi misalnya marilah kita berseru Indonesia, kan gitu. Jadi berseru kan kadang teman-teman berseru kan gitu. Nah, itu fungsinya nanti marilah kita berseru Indonesia. Itu fungsinya di situ. Bukan berseru. Itu kan nanti teman-teman juga kebawa gitu. Itu biasanya kalau ada koreksi gimana? Ya itu tadi diingetin saat latihan itu diingetin. Nanti kalau saya begini berarti kamu harus begini. Nanti kalau saya begini nanti kamu harus begini. Ada seperti itu. Itu kalau tentang dirigen itu ada mata kuliahnya sendiri, Burin. Kalau saya lihat di teman saya yang kuliah di Jerman itu ada mata kuliahnya sendiri. Ada namanya Chorleitung. Chorleitung itu memimpin paduan suara. Di Indonesia belum ada? Saya kurang paham. Sepertinya ada kalau mata kuliah untuk yang konservatori musik mungkin ada, atau di tanpa paduan kuliah suara. pinter aja Mbak Irin. jadi apa namanya, sebenarnya kalau saya yang diundang di Suara Tebu Ireng tuh kayaknya kurang srek. Kenapa? Karena saya bukan siapa-siapa dibanding mereka itu udah pada ekspornya gitu. Tapi jangan salah. Dalam seminggu itu ngambil jadwalnya Mbak Iza aja susah, ya kan? Susah karena harus ngopi. Aduh ya Allah. Mbak Iza, kalau Mbak Iza figur konduktor atau dirigen favorit? Ada sekitar 1, 2, 3. 3 itu 2. Disebutkan aja walaupun saya mungkin nggak tahu. Bentar, ini saya nyari. Kalau 4 nggak apa-apa ya. Nah, sebenarnya gini, ada kalau dari awal itu saya serknya 3 orang. Dari awal lihat, jadi saya latihan kan kadang mungkin guru saya ngasihnya dasar, saya yang mengembangkan. Jadi saya harus latihan otodidak sendiri, lihat dari YouTube, lihat dari apa. Saya nggak asal langsung ambil, ini bagus untuk gini. Kita nggak lagi nari, kita lagi ngasih kode gitu loh. Nah itu membedakan antara kode satu dengan kode yang lain. Saya harus punya perbendaharaan yang banyak. Jadi saat misalnya gampangnya begini, Burin. Begini keras misal, begini kalem, begini rada suaranya agak husky itu. Kalau biasanya bukan husky itu kayak tahu suaranya Raisa nggak sih pas nyanyi, mendayu-dayu gitu. Nah seperti itu. Iya. Atau saat falsetto itu nggak boleh terlalu keras banget, nggak boleh, harus mendesah. Nah itu ada yang seperti itu kan harus bisa membedakan. Nah ini yang membedakan apa? Berarti kode saya juga harus beda. Ini saya jadi perbendaharaan dulu, saya cari dulu sampai akhirnya saya nemu 3 orang ini. Lihat penampilan 3 orang ini. Yang pertama itu namanya Franz Welser-Möst, itu dari dulu jadi kepalanya orkestra Cleveland di Amerika kalau nggak salah. Itu orkestra Cleveland itu salah satu orkestra terbaik di dunia. Itu direkturnya itu Franz Welser-Möst itu. Itu saya naksir dari penampilannya pertama kali itu saat paduan suara New Year itu apa bahasa Indonesianya? Tahun baru baik. Jadi New Year's concert kan bahasa Jerman itu ya. Itu ada konser tahun baru di Wina, Austria itu kalau nggak salah. Itu yang dipimpin mungkin
Wiener Philharmoniker Orkestra Philharmonik dari Wina. Itu yang dipimpin dan simpel sebenarnya Burin kalau kita lihatnya sih, bukan saat mainnya. Itu tadi itu biasa. Tapi yang bikin megah itu ketika dia berbalik ke arah penonton. Dirigennya berbalik ke arah penonton, langsung ngajak penonton untuk ikut tepuk tangan, menyesuaikan dengan temponya sini. Dirigen banget itu. Gitu loh. Jadi itu ketika kalem pelan. Ketika selesai baru pas keras. Gini semuanya suaranya ikut keras, itu bisa mengendalikan orang segitu banyaknya itu. Itu kan intinya dirigen itu kan bukan bagaimana caranya kamu bisa bermain segitu banyak alat musik atau segitu bisa menyanyikan segitu banyak lagu, tapi bagaimana kamu bisa membuat orang-orang itu menyanyi dengan benar, bermain musik dengan benar gitu. Betul, sesuai dengan kita itu mau nyanyi apa sih? Ya itu yang dinyanyikan gitu loh. Itu kan tujuannya dirigen kan seperti itu. Itu dia bisa gitu. Itu saya gini. Oh, wow. Keren. Jadi dia nggak hanya menguasai penonton bersatu dengan tapi semua ya. Semua. Termasuk audiensnya dia kuasai. Audiensnya itu bukan cuma bawah loh Burin. Iya. Itu audiensnya ada yang di tingkat 2, ada yang tingkat 3 gini. Itu ruangan apa sih itu ya? Gedung opera Wina kalau nggak salah itu. Itu kan luas banget itu. Merinding ya. Aduh, itu bisa dilihat dan mungkin konser tahun 2011 kalau nggak salah, lupa saya. Ada di YouTube itu. Namanya Franz Welser, tulisannya FRANZ, Welser biasa. Terus tanda strip umlaut itu ada titik 2 di atasnya, ST. Franz Welser itu yang pertama. Yang kedua, ini kelebihannya dia itu. Itu yang saya lihat itu komunikasi. Berarti dirigen itu memang harus komunikasi. Yang kedua itu dari Indonesia, tapi sekarang dia ada di Jerman. Siapa? Devi Francisca. Cewek. Seusia saya. Dia bolak-balik dirigeni anak TRCC, The Resonance Children's Choir dari Jakarta yang berkali-kali menang di Eropa. Jadi paduan suaranya itu menang di Eropa. Dulu pernah itu kok viral kok. Yang Yamko ya Rambe-Yamko itu loh. Gitu. Itu viralnya itu saya lihat, oh seperti ini, dirigennya seperti ini, oh begini. Jadi memandu anak-anak. Kalau kita istilahnya kalau dalam hal dirigen kan bukan memerintah Burin, tapi memandu. Jadi kita sebagai tour guide, bukan sekedar sebagai head atau chief, tapi sebagai tour guide. Jadi, oh kamu mau kemana sih? Saya mau ke Bromo. Oh ya ikut saya antarkan ke Bromo gitu. Itu enggak. Kamu mau kemana ke Bromo? Sana kamu jalan ke sana. Enggak boleh seperti itu. Ayo saya antarkan ke sana gitu. Istilahnya tuh begitu, ngantarkan. Nah, ini saya lihat itu dari Devi Francisca itu seperti itu. Ayo, kakinya jangan seperti itu. Gitu. Seperti jadi ada gerakannya, ada apanya itu dia sampai mengendalikan bukan hanya suara, tapi juga ekspresi sama koreo. Padahal latihannya teman-teman TRCC itu latihan di Jakarta, dia ada di Jerman, di Hannover. Jadi nggak tahu itu pakai Zoom atau pakai apa nggak paham. Saat itu 2009 kalau nggak 2000 berapa itu atau 2000 berapa sih saya lupa. Itu dia pokoknya TRCC berkali-kali jadi juara internasional. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya Erik Whitakre, itu ada. Tapi saya ini nggak tahu cara bacanya, Whitaker apa Whitakre, tapi saya bacanya Whitakre. Dari mana Mbak? Saya gini Burin, paduan suara itu dari mananya itu kadang dirijen ini dari mana? Bentar. Dari mana itu soalnya mereka menganggap dunia itu kalau mereka nyaman itu satu rumah gitu loh. Ini kalau dari mana ini? Cari sendiri aja nanti. Nah, dia kelebihannya apa? Dia itu pernah mimpin secara virtual paduan suara dengan orang-orang itu, mungkin lagunya lagu gereja mungkin ya. Itu bisa conductingnya itu lewat YouTube kalau nggak salah, dengan live streaming. Pesertanya nyanyi semua dari seluruh penjuru dunia itu. Virtual. Berarti pas pandemi ini berarti ya? Bukan, udah sebelumnya. Ya? Jadi sebelum ada pandemi dia udah virtualin sendiri gitu loh. Itu gerakan dari awal sampai akhir itu detail banget. Jadi bagian ini gini tuh. Yang tahu mungkin Anda Mbak Iza. Kalau saya nggak belum tentu. Kita kalau udah pernah jadi pasukan Burin, udah pernah jadi bisa detail begitu gitu. Itu lihatnya gini. Oke.
Itu gini. Jadi misalnya tanah airku deh. Tanah airku tidak. Itu kebawa sendiri gitu loh. Kayak kita pengen ikut gitu ya. Iya, itu kebawa sendiri. Jadi dia itu bisa seperti itu bisa. Yang penting tahu lagunya aja. Kalau saya nggak tahu lagunya kan, oke, ini saya nggak tahu lagunya aja merinding Bombay gitu ya. Tapi itu udah ya udahlah. Itu 3 orang itu saya lihat. Terus pokoknya yang penting kalau ada dirigen sama perempuan ada sih, tapi saya nggak tahu namanya. Cuman saya kalau ditunjukin, oh ini anaknya, ini orangnya, itu oh ya ini ya saya cari gitu. Itu tahu. Cuman saya nggak tahu namanya. Itu ada perempuan lagi. Jadi imbanglah 2 cewek 2 cowok gitu. Tuh. Jadi Mbak Iza ambil istilahnya ambil referensi dari mereka yang kira-kira bisa diambil ini ya.